Kedaulatan itu berarti ketika kemudian yang melanggar dan tidak peduli siapapun yang melanggar, hukuman yang adil bisa dijalankan. Allah tidak menciptakan kita dengan kesanggupan berteleportasi. Limited free will bukan berarti no free will. Apa bedanya kedaulatan Allah dalam Calvinis dengan takdir dalam Islam? Ya, jadi betulkah ya dunia ini lebih bisa dijelaskan oleh karma? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali. Ya, boleh menjawab sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, bersyukur Pak. Setiap pertanyaan yang boleh masuk. Ya, banyak pergumulan dari pendengar, baik pergumulan secara pengalaman pribadi, kesulitan yang dihadapi, ada juga pertanyaan-pertanyaan teologis. Yang pertama, saya mau bertanya tentang doktrin predestinasi. Saya sudah menyimak dari video pembahasan yang pernah dibahas oleh Pendeta Henry soal predestinasi, namun hingga saat ini masih belum merasa jelas. Apakah kalau Tuhan sejak awal telah menentukan siapa yang akan diselamatkan, lalu orang yang tidak ditentukan untuk diselamatkan itu memang diciptakan untuk disengsarakan ke dalam neraka? Apabila semua sudah ditentukan, maka free will yang kita miliki bukanlah benar-benar free will. Dua pertanyaan ya. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana yang tidak dipilih. Yang kedua bagaimana dengan free will. Saya akan coba untuk menjawab yang pertama terlebih dahulu. Ya, jadi bukan kemudian Tuhan menciptakan sebagian orang secara khusus, secara sengaja untuk dibinasakan. Ya karena jikalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya tentunya tidak ada kebinasaan. Sama ya, jikalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, seharusnya juga tidak ada semak duri. Ya sehingga baik semak maupun duri maupun juga rasa sakit pada waktu melahirkan maupun juga adanya orang-orang yang kemudian binasa itu karena dosa manusia. Ya bukan karena Allah secara khusus menciptakan orang-orang itu untuk kemudian binasa. Nah memang berkenaan dengan hal ini ya, mau tidak mau akan bersentuhan dengan dua pandangan juga di dalam teologi reform, yaitu supralapsarian dan infralapsarian. Supralapsarian mengamini bahwa Allah mendekritkan terlebih dahulu atau pertama-tama siapa dipilih, siapa yang binasa. Ya kemudian Allah mendekritkan kejatuhan. Ya sementara infralapsarian Allah mendekritkan kejatuhan, baru kemudian Allah mendekritkan siapa yang akan dipilih setelah manusia jatuh, atau mungkin lebih nuansanya Allah mendekritkan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan kemudian ketika manusia jatuh Allah tidak kemudian membuat plan B ya, tapi Allah tetap menjalankan rencananya dan Allah mendekritkan siapa yang akan dipilih. Tentunya semua ini terjadi sebelum penciptaan itu dimulai. Ya sehingga di dalam pengertian infralapsarian kita melihat bukan Allah kemudian pertama-tama mendekritkan yang akan binasa ya. Allah mendekritkan manusia yang bisa memutuskan dan kemudian manusia membuat keputusan yang salah dan karena itu ada orang-orang yang dibinasakan. Tetapi terlepas ya dari apakah kemudian infra atau supra, karena memang saya mengakui atau kita juga mengamini ini suatu diskusi yang tidak mudah. Ya karena bersatu berkenaan dengan apa yang terjadi sebelum dunia dijadikan. Jadi baik supra maupun infra tadi itu berbicara sebelum tindakan Allah mencipta. Dan yang kedua memang Alkitab tidak terlalu atau tidak sebanyak berbicara mengenai orang yang binasa, tidak sebanyak atau tidak semendetil berbicara mengenai kaum pilihan. Ya sehingga kita juga mesti menahan diri di dalam hal ini. Tapi kalau saya boleh memberikan satu nasihat ya khususnya bagi pendengar kita yang ada pergumulan mengenai hal ini. Ya bagi kita yang mungkin sudah lebih mengerti ya, kita tidak akan berpikir bahwa Allah kok jahat nih sepertinya. Gitu ya, Allah kok jahat atau Allah kok tidak adil. Tetapi kalau kita mengaitkan antara kejatuhan dengan penebusan, bolehkah saya menganjurkan juga termasuk bagi saudara yang masih di dalam pergumulan ini ya, belum bisa menemukan jawaban yang final, ya bolehkah tetap memberikan benefit from doubt, karena khususnya kita tahu untuk menebus karya penebusan bukan sandiwara. Ya, jadi saya percaya Tuhan berhak, ya di satu sisi kalau kita sudah mengerti Tuhan berhak untuk tidak dituduh tidak adil atau sewenang-wenang atau jahat, ya atau yang kedua, even bahkan ketika kita dalam pergumulan Tuhan berhak untuk mendapatkan benefit from doubt.
Ya khususnya kalau tadi saya mengatakan kita tidak memisahkan antara penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Ya karena doesn't make any sense at all ya. Untuk kemudian Tuhan sengaja membuat hal seperti itu supaya anaknya mati, itu apa gitu. Di mana? Sehingga kita yang mengamini penebusan Kristus bukan sandiwara, ya even andai kata pun kita masih belum sepenuhnya memahami predestinasi, jangan kemudian kita akhirnya khawatir atau takut atau gelisah gitu ya. Mesti belajar untuk memberikan benefit from doubt kepada, at least benefit from doubt kepada Tuhan kita. Itu untuk yang pertama itu. Nah, untuk yang kedua, berkenaan dengan free will, ya mesti disadari yang saya sudah katakan berkali-kali ya. Jadi limited free will itu tidak sama dengan tidak ada free will. Ya Allah di dalam kedaulatannya menciptakan kita tidak bisa terbang. Ya meskipun kita menghendaki bisa terbang, ya tidak bisa. Dan itu bukan berarti kita tidak punya free will. Allah tidak menciptakan kita dengan kesanggupan berteleportasi. Ya sehingga meskipun khususnya kita yang di Jakarta gitu ya, kita akan sangat-sangat dimudahkan kalau kita bisa berteleportasi. Ya faktanya kita harus macet-macetan bukan berarti kita tidak mempunyai free will. Ya jadi limited free will bukan berarti kemudian no free will. Dan yang kedua yang kita harus sadari juga adalah setelah kita berdosa, ya sangat wajar kalau kemudian free will kita itu semakin terbatas lagi. Ya sama ya, sebelum kita misalnya sehari-hari, ya free will kita terbatas, mau nggak mau kita macet-macetan. Tapi setelah kita melakukan suatu tindak kriminalitas, ya bahkan kita kemudian ditangkap dan di dalam penjara, ya bahkan kita untuk keluar dari penjara pun ya nggak bisa. Meskipun kita kehendaknya adalah keluar dari penjara. Kita mesti menempatkan free will itu di dalam proporsi yang tepat. Bisakah dibilang our free will is not really free? Sebetulnya really free sesuai dengan ciptaan kita. Ya karena kita bukan burung ya memang kita nggak bebas untuk terbang. Ya tetapi kita bebas untuk melakukan apa yang manusia itu lakukan. Ya tidak ada orang berdosa kan yang terpaksa berdosa. Ya bahkan juga tidak ada di antara orang percaya yang sejati yang terpaksa percaya sebetulnya. Baik itu Vikaris Kias maupun juga saudara sebagai pendengar, betulkah saudara itu sebetulnya tidak mau percaya tapi kemudian tangan saudara bergerak-gerak sendiri atau mulut saudara mengaku-ngaku tidak ada. Betul ya, sehingga di dalam semua kedaulatan Allah kita melihat Allah tetap konsisten ya terhadap dekretnya dia menciptakan manusia sebagai manusia. Dalam konteks keberdosaan, dalam hal kita bisa memilih yang Allah mau dan yang bukan Allah mau, kita yang diikat oleh dosa, bukankah hanya bisa memilih yang... Ya, karena kita berdosa kan. Iya. Sama ya. Jadi sebelum kita berdosa, kita misalnya anak mau mengajak kita bermain gitu ya. Oh kita nggak mau, kita sibuk gini. Setelah misalnya kita kemudian tadi saya mengatakan contoh tadi kita terbukti bersalah, ya sehingga akhirnya kita mesti dipenjara. Sekarang saya mau nih ya menemani anak, tapi tidak bisa. Bukan berarti saya tidak punya free will. Ya, tapi karena kesalahan saya membuat hari ini, meskipun saya mau untuk menemani anak saya bermain, ya saya tidak bisa. Ya, karena ada kondisi sebelumnya di mana saya sudah melakukan apa yang salah. Bukankah kalau orang berdosa hanya bisa memilih keberdosaannya sendiri, tidak bisa memilih? Karena itu juga kembali, karena nenek moyang kita berdosa. Saya pernah pakai contoh yang lain ya. Misalnya kalau orang tua kita itu diabetes dan kita sudah jaga kesehatan dengan baik, ya dan kita tetap diabetes, ya tetap kita tidak bisa mengatakan kemudian wah Tuhan ini, ya karena Tuhan menciptakan saya diabetes, tidak. Ya ada faktor sebelumnya yang memang ya karena kita bagaimanapun juga bukan sendiri ya, kita ada kaitan dengan orang tua kita ada kaitan dengan kakek nenek kita dan seterusnya. Memang pasti itu akan ada pengaruh. Tapi sekali lagi ya, tidak bisa kemudian kita lompat dan mengatakan Allah menciptakan saya ini diabetes seolah-olah itu out of nothing ya, atau out of the blue Allah menciptakan kita itu diabetes. Kita punya free will tapi limited. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Ya, sebelum jatuh dalam dosa ya, kita mempunyai, bahkan ini ya meskipun ini agak terlalu filosofis. Kan ada sebagian yang mengatakan kalau punya free will berarti benar-benar bisa tidak ditebak, gitu ya. Ya kalau punya free will benar-benar itu bisa tidak ditebak. Ya dalam satu pengertian ya kita juga harus mengatakan kita tidak tahu kenapa Adam berdosa. Itu misterius. Gitu ya. Karena harusnya dia tidak berdosa tuh. Ya, sehingga apakah ini salah satu indikasi bahwa Tuhan benar-benar serius nih ketika menciptakan manusia. Ya, sehingga salah satu yang kita harus mengatakan itu hal yang gaib ya, yang kita tidak punya jawaban, bukan cuma karena kok bisa Allah itu Tritunggal 3-1-1-3, tapi juga kenapa Adam berdosa itu sampai hari ini tidak ada orang bisa menjelaskan.
Ya, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya tidak bisa se-free itu lagi, gitu ya. Ya nggak bisa, ya tidak bisa hari ini menuntut setelah manusia ke dalam dosa bisa se-free itu, se-free sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dalam hal ini ya, Vikaris Kias, kalau saya boleh berbicara secara umum, ya baik infra maupun supra itu sebetulnya sama-sama mengandung kesulitan yang kita harus mengakui. Mungkin baru bisa nanti selesai setelah kita bertemu dengan Tuhan gitu ya. Ya infra harus mengakui bahwa bagaimana dengan kedaulatan Tuhan. Karena kalau seperti tadi misalnya, ini sesuatu hal yang mengejutkan. Sehingga mereka yang infra harus mengakui bahwa ada aspek kedaulatan Allah yang mereka tidak bisa jelaskan secara penuh. Tapi sebaliknya juga ya, mereka yang supra, suka atau tidak suka harus mengakui ada aspek berkenaan dengan moralitas yang juga tidak bisa mereka jelaskan secara penuh. Meskipun saya mengamini even supra juga tidak akan mengatakan sampai Tuhan harus bertanggung jawab atas dosa manusia gitu ya. Tapi ya itu, tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, sama seperti infra juga tidak bisa sepenuhnya menjelaskan mengenai kedaulatan Tuhan. Ya saya rasa kalau diskusi ini mau berlanjut, dua belah pihak mesti menyadari kelemahan masing-masing. Ya karena seringkali kalau yang infra tidak menyadari kelemahannya, hanya kalau supra ini bagaimana moralitas Tuhan. Sementara yang supra tidak menyadari kelemahannya, kalau infra bagaimana kedaulatan Tuhan. Saya rasa diskusi tidak akan kemana-mana loh. Tapi sekali lagi ya, untuk sebagian pendengar kita yang mungkin apa itu supra, apa itu infra gitu ya. Dan saudara masih ada pergumulan mengenai predestinasi, ingat baik-baik, jangan lupa mengaitkan kejatuhan dengan penebusan. Dan kalau kita percaya bahwa penebusan bukan merupakan suatu karya handiwara dan itu Tuhan membayar harga sedemikian mahal, ya maka bagi kita yang mengerti, gitu ya, kita mengamini bahwa sama sekali tidak ada alasan menyalahkan Tuhan. Tetapi bagi saudara yang sedang dalam pergumulan, tadi saya mengatakan tetap Tuhan sangat layak untuk mendapatkan segala benefit from doubt. Ya kalau kita mengamini penebusan itu sungguh-sungguh seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Ya doktrin ini kan sulit ya Pak ya. Ya. Tapi pertanyaan saya, apa tujuan utama Agustinus atau Calvin ketika mengajar ini kepada jemaat secara pastoral? Justru ya sebetulnya ya, predestinasi itu kalau dimengerti secara benar, ya memberikan kepada kita itu satu penghiburan yang besar. Nah kita memang mesti lihat, itu dalam konteks Agustinus misalnya, pengajaran mengenai predestinasi itu ada aspek karena konfliknya. Cuman salah ya kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Agustinus itu karena konflik dengan Pelagius dia jatuh ke ekstrim satunya. Ya karena kalau kita membaca ya di buku mana Agustinus paling mengeksplorasi mengenai predestinasi itu di dalam buku yang dia tulis kepada Ambrose. Ya jadi bukan ketika yang dia tulis dalam konteks polemik ya. Bisa kalau kita polemik kan pokoknya yang kita benar, kelemahan kita nggak kupas, yang kekuatan kita sodorkan terus saja. Enggak loh, Agustinus tuh menulis paling dalam mengenai predestinasi itu kepada waktu dia mempersembahkannya kepada mentornya itu. Ya sehingga tidak di dalam konteks dia sedang menjawab Pelagius secara langsung itu berhadapan-hadapan begitu, tidak dalam konteks seperti itu. Ya, jadi meskipun memang Agustinus mengembangkan hal ini di dalam konteks Pelagianisme atau Pelagius, cara penulisannya kalau kita baca ya, bagaimana cara dia menulis, cara dia mempertanggungjawabkannya kepada Ambrose, oh itu sangat tenang sekali. Apa bedanya kedaulatan Allah dalam Calvinis dengan takdir dalam Islam? Oke. Ya, saya rasa mungkin kurang tepat ya kalau saya mengomentari banyak mengenai takdir dalam Islam. Saya harus mengakui saya tidak mendalami. Cuman, nah ini yang menarik. Ternyata takdir di dalam Islam itu bukan hanya satu macam. Meskipun sekali lagi ya saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan macamnya apa saja dan apa perbedaan dari macam-macam itu. Tapi sejauh yang saya bisa mengatakan, ya takdir di dalam Islam juga bukan cuma ini. Ya ini satu persamaan yang menarik gitu ya. Jika dalam hal ini kita melihat, kita juga jangan begitu saja menganggap, karena seringkali kan takdir itu diidentikan dengan fatalis. Dan sekali lagi meskipun saya belum mendalami, tetapi fakta bahwa di dalam Islam pun juga takdir ada berbagai pembedaan. Harusnya itu sudah menunjukkan bahwa nggak bisa begitu aja kita anggap kalau di dalam agama Islam itu takdir disamakan dengan fatalis. Yang seperti itu ya, itu sebetulnya malah kita temukan dalam agama-agama kuno. Ya, jadi seperti misalnya ada orang yang sudah ditakdirkan untuk membunuh ayahnya. Ya, ketika dia mau mencoba melawan takdir itu, ternyata di dalam perlawannya dia justru akhirnya membunuh ayahnya tuh. Nah, kalau dalam pengertian yang seperti ini jelas kedaulatan Allah di dalam Alkitab itu mempunyai perbedaan yang besar sekali. Ya, perbedaan yang pertama kita melihat Alkitab membedakan ya antara dekrit dengan perintah.
Nah ini juga nih yang orang Kristen harus sadari, karena kadang-kadang saya khawatir bukan cuma kita mungkin salah ya menganggap di dalam agama Islam takdir itu seperti fatalis, jangan-jangan juga ya tanpa sadar kita menganggap kalau Allah berdoa itu kita fatalis seperti tadi mungkin dalam pertanyaan sebelumnya tuh. Tidak loh. Ya, karena kedaulatan Allah itu tidak harus berarti dia mesti mendekretkan setiap detil di dalam perilaku kita, kalau enggak dia tidak berdaulat. Saya khawatir itu membuat kita malah kurang menyadari kedaulatan Tuhan tuh kalau seperti itu. Jadi kalau Tuhan tidak bisa mendetilkan perilaku kita, bahkan kalau saya sampai pegang mic ini nggak ditetapkan, wah rencananya dia berantakan. Apa ya gitu ya. Sehingga saya pribadi lebih setuju dengan mereka yang berpandangan kita mesti membedakan dekret dengan perintah. Ya kalau dekret ini tidak bisa dilawan. Allah mendekretkan misalnya itu bumi berputar mengelilingi matahari. Ya itu dekret Tuhan itu. Ya, dan 24 jam dalam sehari gitu ya, itu dekret Tuhan yang kita tidak bisa merubah. Termasuk kita juga percaya pilihan, itu termasuk di dalam dekret Tuhan yang tidak bisa berubah, begitu ya. Tetapi Tuhan juga menyatakan kedaulatannya dengan memberikan perintah. Dan perintah ini bisa dilanggar tanpa harus berarti Tuhan tidak berdaulat. Ya, saya rasa mungkin contoh yang paling dekat dengan saat ini ya, minggu lalu ya, ketika di Singapura ada seorang bintang film yang kemudian diganggu oleh seorang penggemar. Saya tidak tahu apakah Vikaris Kias sempat menyimak ya, Ariana Grande ya, pada waktu premier filmnya dia yang terbaru, tiba-tiba ada fans itu yang menerobos masuk, tiba-tiba pegang aja gitu ya. Kalau saya tidak salah ini dari Australia. Saya appreciate kalau benar pemerintah Singapura sentence, hukum dia 9 hari. Ya ini namanya kedaulatan. Ya jadi kedaulatan itu bukan berarti perintah tidak bisa dilanggar. Kedaulatan itu berarti ketika kemudian yang melanggar dan tidak peduli siapapun yang melanggar, hukuman yang adil bisa dijalankan. Itu namanya pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah yang berdaulat itu bukan berarti pemerintah yang harus bisa menentukan setiap detik dari tindak tanduk kita. Tidak. Pemerintah yang berdaulat adalah bagaimana bisa mengarahkan bangsa ini tanpa merobotkan. Nah syaratnya satu, sanggup atau tidak sanggup nih. Ya menghukum yang melanggar siapapun itu, dan jangan hanya kemudian misalnya tajam ke bawah tumpul ke atas, itu kurang berdaulat. Ya jadi kalau misalnya yang melakukan itu orang Indonesia sikat, tapi kalau orang Australia apalagi orang Amerika tidak berani, tidak loh. Ya kita mungkin juga pernah dengar sekian waktu yang lalu, sudah cukup lama ya, ada pemuda ya Amerika yang ke Singapura kemudian vandalisme, dia coret-coret, ya dipukul pantat di depan umum itu, meskipun sudah ada permintaan dari Amerika untuk diampuni. Itu berdaulat loh. Ya, sehingga Allah berdaulat termasuk kita bisa melanggar, ya ada hukumannya. Ya, jadi kedaulatan jangan dimengerti secara fatalis. Itu perbedaan yang pertama ya. Dan yang kedua adalah kalau kita percaya fatalis, kita akan pasrah. Ya, karena itu tidak peduli apa yang kita mau ya. Kita maunya tadi misalnya tidak membunuh orang, itu bisa membunuh. Tetapi di dalam iman Kristen, kedaulatan Allah itu justru menguatkan. Karena mendatangkan apa yang baik dan tidak kemudian kita dipaksa melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Ya kalau ada di antara pendengar kita yang merasa terpaksa percaya Yesus, bisa menyatakan penolakan kapanpun loh. Ya tapi ya ada tanggung jawabnya dan itu wajar. Ya sehingga beda sekali ya dengan takdir dalam pengertian fatalis yang buat saya kemudian cuma bisa pasrah dan tidak menghargai kemanusiaan. Kedaulatan Tuhan itu tidak pernah tidak konsisten dengan kehendak Tuhan menciptakan manusia. Ini yang kita harus pegang dengan baik. Apa jawaban tepat yang harus saya ajarkan kepada anak saya yang di sekolahnya diperkenalkan oleh temannya kepada suatu tentang karma? Oke, ini pertanyaan dari ini takdir karma begitu ya. Ini juga ya sekaligus bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain, menjelaskan kepada anak. Kadang-kadang sebelum kita menunjukkan apa yang salah, kita perlu mengapresiasi apa yang benar. Karena all truth is God's truth. Ya, sehingga salah satu yang kita bisa apresiasi dari karma itu adalah karma menekankan keadilan kan. Ya kan, apa yang kita lakukan itu akan kita tuai. Dan dalam hal itu ya kita juga percaya Allah yang adil, gitu ya, Allah yang adil. Nah ini kita mesti, ini sebagai jembatan yang baik. Ya, daripada kita harus mengatakan, temanmu salah. Gitu langsung kita akan membuat anak kita itu memasang benteng ya. Ya sehingga akan sangat baik kalau ya karma itu sebetulnya ada hal dalam tanda kutip benernya. Gitu ya, karena apa yang ditabur itu akan dituai. Apalagi kalau ini anak-anak ya, kalau saya boleh terus praktekkan ya, itu kenapa kalau kamu males,
ya kamu nanti susah cari kerja gitu ya. Ya itu iya loh. Perjanjian lama itu sangat menekankan hukum tabur tuai gitu ya. Dan perjanjian baru juga tidak deny akan hal itu, tidak menolak akan hal itu. Nah, baru kemudian kita masuk ke perbedaan ya. Perbedaan yang sangat penting adalah karma itu bukan karena kesalahan kita di kehidupan sebelumnya. Nah ini, ya meskipun saya tidak tahu ya temannya yang mengajarkan karma ini latar belakangnya apa. Ya tetapi kalau saya boleh mengatakan, khususnya kalau karma itu dibicarakan di luar agama yang tergolong monoteis, gitu ya, maka itu menjadi salah satu yang dipakai untuk menunjukkan sebelum ini kamu sudah ada loh. Jadi kenapa kamu mengalami hal yang sekarang karena dalam kehidupan sebelumnya, gitu ya, kamu melakukan ini kesalahan ke ini. Nah ini dalam kita tidak, gitu ya. Di dalam kita ya keadilan Tuhan terjadi ya karena kita berdosa ya kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Nah, tetapi seperti juga dalam jawaban saya tadi untuk pertanyaan pertama, bukan berarti memang tidak ada kehidupan sebelumnya, tapi bukan kehidupan saya sebelumnya, kehidupan nenek moyang saya, gitu ya. Kalau gitu kenapa bayi kok bisa mengalami musibah? Misalnya bayi kan tidak bersalah, ya berarti karma, jangan-jangan bayi dalam kehidupan sebelumnya. Loh ya tidak ya karena kita dalam dunia berdosa, gitu ya? Tidak. Ya jadi orang Kristen bisa menjelaskan mengenai keadilan Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita. Ya iman Kristen juga bisa menjelaskan mengapa kita mengalami hal yang tidak baik padahal mungkin bukan karena kesalahan kita bahkan ketika kita even masih bayi. Ya karena kita tinggal di dalam dunia berdosa. Ya dan bagaimanapun kita berasal dari satu orang. Ya dan itu sebetulnya satu hal yang kita terima ya. Ayah kita kaya ya kita mendapatkan dampaknya. Ayah kita miskin, dia ikut judol, dia banyak utang, kita juga akan mendapatkan akibatnya sedikit banyak begitu ya. Demikian juga bisa jadi bayi itu kemudian mengalami ya katakanlah tidak bisa meninggal di dalam kandungan bukan karena dia juga nggak harus berarti karena mamanya ceroboh gitu ya. Tetapi ya karena memang kita tinggal di dalam dunia berdosa. Ya, jadi Alkitab memberikan penjelasan yang sebetulnya juga bisa dipertanggungjawabkan akan hal ini. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah ya karma dengan keadilan. Karma itu sebetulnya ya, kalau kita coba pikirkan ya, meskipun saya terbuka untuk saudara misalnya kalau ada yang percaya karma untuk boleh meresponi, meskipun saya harap kalau bisa mungkin meresponi di nomor WA ya, sehingga kita bisa menanggapi lebih lanjut gitu ya. Kalau benar karma itu seperti yang diyakini ya, bahwa dari yang sebelumnya akan dibawa ke seterusnya, kenapa dunia ini tetap bisa progres? Berapa banyak sih dari manusia yang meninggal itu yang kalau dihitung-hitung bener-bener ya, jasanya lebih banyak dari salahnya. Ya sehingga bolehkah ya kalau misalnya ada nih ya yang dari pendengar kita yang setuju karma, bolehkah saudara sendiri hitung dalam seminggu aja, nggak usah setahun atau nggak usah seumur hidup, seminggu aja. Saudara lebih banyak mana ya melakukan apa yang harusnya dilakukan atau yang tidak? Apalagi ya hal yang salah ini kan bukan cuma sekedar ketika saya melakukan hal yang salah ya, ketika saya nggak melakukan apa yang saya harusnya lakukan kan sudah salah itu. Ya sehingga betulkah kalau kita bicara secara realistis, ya kalau benar-benar apa yang kita lakukan dalam kehidupan sebelumnya itu berdampak ke kehidupan yang berikutnya, ya betulkah kemudian dunia ini bisa dicirikan dengan progresivitas? Bukankah harusnya akan manusia lebih sedikit misalnya ya kan etnis ini satu bentuk aja ya, saya tidak mau mengeneralkan gitu ya. Kalau jadi baik nanti kan manusia yang lebih baik ya, kalau enggak manusia yang lebih miskin mungkin ya, kemudian nanti kalau manusia lebih miskin enggak baik lagi nanti mungkin jadi mungkin non manusia. Tapi kenapa kok buktinya ya dalam banyak hal dan secara ekonomi dan seterusnya kok progres ini. Nah dalam iman Kristen penjelasannya adalah kan tetap ada pemeliharaan Tuhan. Gitu ya, tetap ada pemeliharaan Tuhan dan juga tetap ada belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan khususnya bagi yang dipilih. Nah karma enggak bisa. Ya karma ya gini. Betul ya? Tapi dalam iman Kristen kita melihat ada belas kasihan Tuhan loh. Ada pemeliharaan Tuhan loh. Tanpa meniadakan keadilan Tuhan. Nah ini penting. Ya jadi betulkah ya dunia ini lebih bisa dijelaskan oleh karma? Ataukah sebetulnya dunia ini lebih bisa dijelaskan, sejarah ini lebih bisa dijelaskan pada waktu kita mengamini keadilan Tuhan sekaligus belas kasihan Tuhan. Ya sejauh saya bisa mengatakan realita dunia ini lebih bisa dijelaskan oleh apa yang firman Tuhan itu nyatakan, keadilan Tuhan. Ya bukan karma yang pokoknya kalau kamu gini, tidak ada reason apapun, ya hasilnya begitu. Dan Tuhan tuh pribadi yang bebas ya.
bebas, meskipun sekali lagi ya, itu kenapa tadi saya kasih quote, tanpa melanggar keadilannya. Enggak loh, kita diselamatkan itu adil loh, even iblis tidak bisa mengganggu gugat. Ya, jadi bukan bebas dalam pengertian sewenang-wenang, kadang-kadang saya agak khawatir nih ya, bebas, Tuhan bebas dalam pengertian sewenang-wenang, tidak loh. Sekali lagi ya, saya tidak akan bosan-bosan, iblis itu pada akhirnya dinyatakan salah bukan karena dia kalah saja. Dia bukan cuma kan dia kalah kuat, tapi karena memang dia beneran salah sih. Gitu ya. Jadi ini kita bersyukur ya. Jadi tetap keadilan di dalam karma itu di dalam iman Kristen dipertahankan sepenuh-penuhnya. Ya kan untuk menyelamatkan kita Yesus mati itu gak adilnya di mana itu? Ya, jadi keadilan di dalam karma itu dipertahankan sepenuhnya di dalam iman Kristen. Plus iman Kristen bisa menjelaskan, nah tapi kok masih ada yang baik? Kok masih ada progres? Kok masih ada orang yang diselamatkan? Ya karena Allah kita itu keadilannya, juga Allah kita itu kasih, dan semua itu tidak saling melanggar ya. Ya itu kenapa di dalam teologi reform khususnya kita sangat menekankan kemuliaan Tuhan. Ya, keadilan yang tidak menyediakan kasih, kasih yang tidak menyediakan keadilan, kasih keadilan yang tidak menyediakan kekudusan, ya kekudusan keadilan yang tidak menyediakan kasih gitu ya, dan juga kuasa. Ya kuasa dinyatakan di dalam Kristus. 6 hari Allah mencipta dan semuanya baik, bahkan manusia disebut sungguh amat baik. Dari Alkitab kita lihat bahwa semua masalah dan solusi hidup Allah sudah berikan secara prinsip. Teman saya seorang profesor mengamini bahwa segala persoalan manusia dari dulu sampai sekarang sama dan Alkitab mencatat semuanya. Kalau saya perhatikan segala kejahatan misalnya seks itu asalnya dari Allah untuk kebaikan manusia, tapi setelah jatuh dalam dosa maka seks yang baik dipelintir iblis jadi prostitusi dan sebagainya. Demikian juga misalnya pisau bisa jadi alat kebaikan atau kejahatan. Pertanyaannya, apakah benar iblis tidak pernah menciptakan sesuatu tapi hanya memelintir motivasi atau free will manusia sehingga yang baik menjadi jahat? Dan total destruction, apakah sebenarnya seluruh free will manusia yang awalnya bersifat baik yang Allah berikan segambar dan rupa Allah, karena iblis dan dosa maka free will tersebut selalu menyimpang dari tujuan Allah. Misalnya Allah memberikan sifat berbagi, tapi karena dosa kita berbagi karena ada udang di balik batu. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ya, di dalam teologi reform ya kita membedakan gambar dan rupa Allah itu di dalam dua aspek. Aspek struktural dan aspek fungsional. Ya, jadi secara struktural tadi ya Allah kita diberikan kesanggupan untuk suami istri yang menikmati satu relasi yang intim gitu ya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, kita juga diberikan kapasitas untuk berpikir, kapasitas rohani dan seterusnya. Tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang diberikan secara aspek struktural tadi gambar dan rupa Allah juga secara fungsional adalah gambar dan rupa Allah. Ya, yang berarti kita bisa memakai ya semua kapasitas tadi dengan baik, ya dengan baik dan benar. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, teologi reform menegaskan bahwa ketika kita kembali kepada firman Tuhan tentunya ya, secara struktural kita tetap gambar dan rupa Allah. Itu kenapa orang ateis bisa menikah, gitu ya, orang Kristen bisa menikah, orang berkeyakinan lain bisa menikah dan seterusnya. Ya, jadi secara struktural kita itu masih gambar dan rupa Allah, tapi secara fungsional. Nah, ini yang kita sebut sebagai rusak total. Bahkan ya di dalam kita membesarkan anak dengan baik, bisa jadi loh kita besarkan anak dengan baik tanpa kemudian kita mengajari dia ingat Tuhan misalnya. Ya bahkan nggak harus sekedar udang di balik batu ya, gitu ya. Bisa loh. Ya sehingga saya terus mewanti-wanti ya kalau ada seperti misalnya persekutuan kaum muda atau persekutuan keluarga muda, hati-hati ya. Ya orang bisa tidak sayang anak, tidak sayang Tuhan. Orang bisa loh sayang anak tambah ada waktu untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar meskipun tentunya keluarga muda kita pingin keluarga Kristen mengasihi anak secara benar, tapi hati-hati nih. Ya, jadi dosa itu lebih subtle ya daripada sekedar udang di balik batu karena secara fungsional kita sudah problematik. Ya dan saya suka dengan istilahnya tadi ya, iblis memelintir ya atau bahasa lebih alkitabiahnya tipu daya. Ya, jadi iblis tidak berkuasa memang menciptakan gambar dan rupa Allah. Ya, iblis tidak berkuasa menciptakan akal budi, menciptakan hasrat seksual. Ya, tapi memang itu yang iblis lakukan. Ya, dengan tipu dayanya dia membuat manusia kemudian memakai gambar dan rupa Allahnya untuk tujuan yang tidak benar.
gitu ya. Di dalam pengertian itu betul ya, bagaimana iblis itu menipu daya manusia. Maaf tadi saya lupa pertanyaan keduanya apa tadi ya? Apakah sebenarnya seluruh free will manusia yang awalnya bersifat baik yang Allah berikan, tapi karena iblis free will tersebut menyimpang dari tujuan? Kalau dikatakan menyimpang iya, tapi tadi ya kita mesti melihat di dalam pemeliharaan Tuhan, ya kita tidak semua orang kemudian menyimpang tuh sampai kemudian 180 derajat. Ya kalau 180 derajat kan harusnya ya semua suami abuse istri semua. Karena kan kehendak Tuhan kan supaya saling mengasihi ya. Maka kalau 180 derajat kan suami benci istri benci suami, tidak. Nah ini kita perlu sadari juga ya, dosa itu tidak harus kemudian 180 derajat. Sehingga saya suka kata dipakai sih, menyimpang. Paling sederhananya kalau saudara lem panahan itu ada bullseye ya. Nggak harus kemudian menjadi masalah kalau ke depan saudara panahnya mengarah ke belakang gitu ya. Tapi ya kalau menyimpang gitu. Nah itulah namanya dosa, dan itu sudah cukup sebetulnya untuk membuat kehidupan menjadi sulit. Ya sehingga itu kenapa ada pemeliharaan Tuhan ya melalui anugerah umum, anugerah khusus yang membuat penyimpangan dosa itu tetap di dalam koridor yang tidak ya sederhananya tetap memungkinkan dunia berputar. Ya sehingga dalam pengertian itu benar menyimpang, tapi jangan dimengerti menyimpang itu semaksimal-maksimalnya begitu. Kerusakan total yang sampai tidak bisa merespon Allah itu sejauh apa kerusakannya, padahal kita masih punya hati nurani yang sering menegur kita. Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa kerusakan total itu masih bisa merespon Allah. Nah, di dalam hal ini ya kita membedakan sekali lagi antara wahyu umum dengan wahyu khusus. Ya, jadi hati nurani itu termasuk di dalam ranah anugerah umum. Ya, dalam rangka anugerah umum, iya. Ya, orang ateis juga bisa jujur tuh. Ya, orang ateis juga bisa kemudian menjadi warga negara yang baik misalnya. Bisa tidak kemudian menyelingkuhi istri tetangganya misalnya. Ya, sehingga dalam pengertian itu ya berarti dia meresponi anugerah Allah. Ya, karena kan dia bisa melakukan semua yang dilakukan itu kan anugerah umum Allah ya. Berarti kan dia meresponi anugerah umum Allah secara benar, secara umum. Ya, tapi kalau secara khusus tidak. Ya, karena untuk meresponi anugerah khusus itu diperlukan iman yang tidak bisa ketika manusia tetap mati di dalam dosa. Ya karena beda ya, dengan anugerah umum dalam satu pengertian lebih mudah meresponi. Karena kalau kamu tidak mau meresponi, kamu masuk penjara nih. Gitu ya, tapi kalau berkaitan dengan keselamatan kan penjaranya kapan? Ya sehingga diperlukan iman. Nah kalau manusia itu masih mati di dalam dosa, dia tidak akan bisa untuk meresponi anugerah khusus. Itu perlu lahir baru kemudian sama seperti secara umum ya, kalau saya misalnya mencuri, saya akan masuk ke dalam penjara. Ya sudah jangan mencuri deh. Ya demikian juga orang yang menerima kelahiran baru, betul saya kalau nggak bertobat saya masuk ke binasa kekal nih. Sementara yang nggak mendapatkan kelahiran baru ya apa itu? Penjara saya takut, neraka ya nggak ada lah. Nah seperti itu. Ya jadi sekali kita mesti membedakan ya responnya dalam hal apa ini, umum atau khusus. Mohon pencerahannya jika orang tua bertobat dan dibaptis ketika sudah memiliki anak kecil, misalnya 6 tahun, apakah anaknya tersebut bisa dibaptis juga tanpa katekisasi terlebih dahulu? Pada episode ke-10, Pak Henry menjelaskan bahwa kita membaptis anak karena kita yakin bahwa anak setiap orang percaya juga menerima janji keselamatan. Bagaimana dengan anak-anak orang percaya yang setelah dewasa itu menolak keselamatan atau murtad? Apakah keselamatannya hilang atau mereka tetap selamat karena iman orang tuanya? Kalau tidak selamat, apakah berarti dari awal ada anak-anak orang percaya yang tidak dipilih? Atau kalau ia tetap selamat, apakah ini jadi mirip seperti ajaran hyper grace? Ya, jawaban yang pertama dulu ya, kalau memang kedua orang tua itu sebelumnya bukan Kristen, kemudian mereka dibaptis, ya boleh. Anaknya kalau masih kecil sekaligus pada waktu mereka dibaptis, anaknya dibaptis anak. Karena itu sebenarnya yang terjadi di perjanjian baru ya, gitu ya. Jadi ya persis seperti itulah sebetulnya yang terjadi di perjanjian baru, kepala penjara di Filipi itu, gitu ya. Yang terjadi ya seperti itu sih, orang tuanya percaya Yesus, kemudian seluruh keluarga dibaptiskan. Ya itunya jawabannya iya. Nah, kalau kemudian anaknya murtad bagaimana? Kalau betul anaknya murtad ya anaknya akan binasa. Ya, jadi tidak bisa kemudian karena iman orang tuanya. Nah, cuman justru itu ya kita membaptiskan anak. Ya karena kita percaya ya janji Tuhan itu kepada anak-anak kita. Ya sehingga mesti dua ekstrim yang saya percaya orang tua Kristen perlu hindari. Yang pertama jangan hyper grace ya. Ya jadi nggak mau membicarakan mengenai penghukuman lah dan seterusnya, tidak.
Yaitu kenapa pada waktu kita membaptiskan anak, misalnya kita mendorong orang tua itu untuk malah mendisiplin anak dengan baik. Ya jangan kemudian takut menghukum anak tuh gitu ya. Jangan terlalu cepat melepaskan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya karena itu yang Tuhan pakai sebetulnya untuk memelihara anak kita. Ya jadi jangan kemudian jatuh ke hyper grace. Ya karena yakin anak kita itu pasti sudah selamat. Ya maka kita bisa kendor. Justru tidak, sekali lagi ya, harap jangan bosan kalau saya terus mengatakan konyol ya, oh anak saya bisa jalan ya, puji Tuhan, tidak usah saya ajari jalan. Terbalik, karena anak kita itu bisa jalan, maka kemudian kita harus mengajari dia berjalan. Ya jadi jangan dibalik. Sehingga yang pertama, jangan jatuh kepada hyper grace. Tapi yang kedua, nah ini mungkin yang lebih banyak dari pendengar kita ya, saudara juga mesti berani percaya. Ya jangan kemudian anak nakal sedikit, oh jangan-jangan belum percaya. Jangan-jangan belum percaya, jangan-jangan binasa. Karena ini mesti hati-hati ya. Kalau kita terus seperti itu, saya malah khawatir itu membuat anak kita kepahitan. Karena kamu Kristen, hal-hal yang normal tuh anak-anak juga tidak boleh misalnya. Nah ini kita mesti hati-hati. Dan juga kalau orang tua terlalu takut gitu ya, malah akhirnya anak kita bisa takut, jangan-jangan orang tua saya bener nih, saya belum selamat nih. Gitu ya, hati-hati nih orang tua ini. Ya, jadi terlalu takut itu juga bisa mendatangkan suatu kepahitan yang tidak perlu di hati anak, sekaligus kecemasan yang tidak perlu di hati kita. Ya, jadi kita jangan kendor ya, karena tadi ya anak bisa berjalan, justru kita harus mengajari berjalan, anak tua justru kita harus mengajari, tetapi juga jangan terlalu cepat untuk kemudian khawatir anak saya bukan anak Tuhan. Ya, sehingga kalau saya boleh memberikan sebuah contoh yang at least sudah 2 kali terjadi ini. Yang kedua ini orang tuanya mengatakan kepada saya ini, wah ini saya rasa saya takut ini anak saya. Pada waktu dia mau menjadi anggota gereja kan ada konseling pribadi. Dan saya tanya apa yang mau didoakan. Dia mengatakan tolong doakan anak saya Pak. Saya khawatir dia itu bukan anak Tuhan. Waduh. Ya saya bilang enggak lah. Ya terus saya bilang karena saya lihat wah ini bapak ini cukup ketat nih. Terus sekarang anaknya mau sekolah di luar. Dia khawatir sekali. Ya waktu saya bilang ya, karena saya pernah mengalami peristiwa yang sama dengan jemaat yang lain. Nanti lihat saya, begitu dia itu keluar rumah, dia kan lebih cinta Bapak loh, dan lebih cinta Tuhan. Betul, barusan saya ketemu dia, karena barusan anaknya 2 bulan yang lalu baru masuk ya, bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu saya ketemu dia, gimana anaknya? Oh ya, lebih sayang papa mama dan malah cari gereja. Nah itu, gitu ya. Jadi justru hati-hati ya, kalau kita belum takut sehingga akhirnya overprotected secara rohani ya, malah itu tidak bagus loh. Ya justru kita membaptiskan anak karena kita yakin dia anak Tuhan. Ya maka kita membesarkan dia dengan baik-baik tanpa ketakutan yang berlebihan. Dan saya sangat percaya ya, kalau dia sungguh-sungguh adalah anak Tuhan dan orang tuanya adalah anak Tuhan yang baik, tunggu waktunya. Ya bahkan ini saya pribadi ya, mungkin saya tidak mewakili yang lain. Even kalaupun anak kita meninggal tanpa dia menyatakan saya bertobat, jangan lupa loh, masih bisa, bukannya tidak bisa. Ya saya juga tidak mau mengatakan pasti misalnya, tapi bukannya tidak bisa Tuhan berbicara kepada dia sebelum dia meninggal. Mengingatkan dia akan kebenaran yang dia dengar dan kemudian dia berespon gitu ya sebelum orang tuanya itu tahu. Atau tanpa orang tuanya itu tahu. Ya sehingga kita mesti berani percaya Tuhan. Gitu ya. Ini juga mungkin terkait tadi dengan pertanyaan yang baik dari Vikaris Kias, keyakinan akan predestinasi ya. Gitu ya, tidak membuat kita kemudian teledor, tapi juga tidak perlu takut-takut bagaimana lah. Ya lakukan menjadi tanggung jawab kita, ya kita percayakan kepada kesetiaan Tuhan. Tapi ya sekali lagi, lakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita, jangan hyper grace. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-25 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.